Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 2 Cilawu, Kabupaten Garut. Dengan fasilitator Ibu Dokteranda Hajjah Siti Aisyah dan pengajar praktek Ibu Tuti Winarti SPD MM. Di modul 1.4A8 koneksi antar materi, modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi budaya positif di modul 1.4. Keterkaitan modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya di modul 1.2 nilai peran guru penggerak. Selanjutnya di modul 1.3 visi guru penggerak, dan di modul 1.4 budaya positif. Di modul 1.1 di filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, maka guru sebagai seorang penuntun harus memahami nilai-nilai yang dimilikinya dan menjalankan perannya sebagai seorang guru maupun coach bagi guru yang lainnya. Di modul 1.2 ada nilai-nilai guru penggerak, antara lain berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Selanjutnya di modul 1.3 ada peran guru penggerak. Di modul 1.2 ada nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak antara lain berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Lalu peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi orang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Di modul 1.3 ada visi guru penggerak. Dalam mewujudkan sebuah harapan murid di masa depan, seorang guru perlu merumuskan sebuah visi dengan menggunakan langkah yang disebut metode apresiatif inquiry dengan tahapan bagja, antara lain buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Lalu di modul 1.4 ada budaya positif. Dari tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan yang positif, yaitu disebut dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Budaya positif juga dapat mendorong untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, refleksi pemahaman. Pertanyaan nomor 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Lalu posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul 1.4 budaya positif ini adalah disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Di antaranya disiplin positif, disiplin yang berasal dari diri sendiri yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani, tanpa paksaan atau karena ingin dihargai oleh siapapun. Disiplin merupakan sesuatu hal yang yakini kebenarannya yang menjadikan seseorang bangga dengan penghargaan untuk diri kita sebab telah melakukannya. Selanjutnya teori kontrol. Ada beberapa teori kontrol, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Selanjutnya keyakinan kelas. Antara lain, keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati bersama apa dampak yang akan diterima. Segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pemahaman nomor 2, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari budaya ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah sebagai seorang guru dalam menghadapi tindakan murid yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal adalah dengan memposisikan diri sebagai manajer dan menggunakan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi untuk membuat anak mengetahui bagaimana seharusnya mereka bertanggung jawab dari tindakan mereka dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab. Lalu nomor 3, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Dalam menempatkan diri saya sebagai manajer di kelas, saya berusaha untuk lebih mendalami kebutuhan apa yang sebenarnya murid cari. Setiap melakukan tindakan tertentu agar dapat membangun budaya positif yang memotivasi murid untuk berpikir kritis. Saya mengajak teman sejawat untuk bersama-sama memecahkan setiap masalah yang muncul dari tindakan-tindakan yang dilakukan murid, setidaknya memposisikan diri sebagai manajer. Yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya adalah bagaimana caranya saya bisa melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi dengan tenang dan tidak membuat murid merasa ketakutan dan tertekan. Saya berusaha untuk memposisikan diri saya sebagai manajer secara maksimal. Dengan berbagai pertanyaan, saya mengajak murid untuk mencari solusi dari setiap permasalahan dan bagaimana murid dapat mengembangkan pribadinya sesuai dengan kebajikan yang mereka diyakini dan mempertanggungjawabkan semua tindakannya dengan rasa ikhlas, bukan karena paksaan dari siapapun. Lalu nomor 5, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik yaitu penerapan keyakinan kelas saya yang sudah dilakukan kesepakatan antar guru dan murid. Hal yang perlu diperbaiki yaitu bagaimana guru menempatkan dirinya sebagai manajer, yang mana sebelumnya yang sering dilakukannya itu guru sebagai penghukum atau teman. Selanjutnya nomor 6, sebelum mengajar modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering dipakai dan bagaimana perasaan Anda saat setelah mempelajari perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Sebelum mengajar modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering dipakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi yang
sering saya lakukan adalah posisi teman atau pemantau. Jika hal tersebut masih tidak efektif, yang saya lakukan adalah dengan memposisikan diri saya sebagai penghukum. Tetapi setelah mempelajarinya modul ini, sekarang saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam mendisiplinkan murid. Ternyata hasilnya yaitu saya sebagai guru bisa mengontrol emosi dan murid saya lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya nomor 7. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal-hal yang penting yaitu bagaimana pihak-pihak yang terkait dengan lingkungan sekolah ikut berkontribusi langsung dengan pengembangan dan pembiasaan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Sebab langkah-langkah yang kita ambil dalam memberikan disiplin pada murid sangat berpengaruh dengan kolaborasi teman sejawat dan murid untuk mencapai lingkungan yang berakhlak dan budi pekerti yang baik. Demikianlah pemaparan dari saya di modul titik 1.4. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.